Hidup karena kepercayaan atau iman. Benarkah manusia hidup dengan mengandalkan kepercayaan, atau bisakah manusia hidup hanya dengan kepercayaan saja? Mari kita lihat beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya berubah karena iman atau kepercayaan mereka kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tertulis, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh Alkitab yang hidup karena percaya atau mengandalkan iman mereka. Siapakah mereka? Mari kita lihat. Ada seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia adalah Ayub. Dapat kita lihat dalam Ayub 1 ayat 1. Ayub dicobai oleh iblis sehingga Ayub kehilangan segalanya. Bukan hanya harta benda saja, tapi seluruh anaknya mati lalu ditinggalkan oleh saudara-saudaranya dan teman-temannya. Bahkan istrinya sendiri meninggalkan Ayub, sehingga Ayub kecewa kepada sahabat-sahabatnya. Bukan hanya itu saja, melainkan di dalam Ayub 2 ayat 9, istri Ayub berkata kepada Ayub untuk mengutuki Allahnya Ayub. Sebagai seorang manusia, ini merupakan perkataan yang sangat menyakitkan untuk kita dengarkan, apalagi dikatakan langsung oleh pasangan kita atau istri kita. Penderitaan yang dialami Ayub pada saat itu bukanlah penderitaan yang biasa saja, sebab Ayub bukan hanya kehilangan segalanya, tapi harus menderita dengan penyakit kusta yang Ayub dapatkan pada saat itu, lalu menanggung penghinaan dari orang yang ada di sekitarnya. Semua itu tidaklah mudah bagi kita sebagai manusia biasa. Tapi dengan iman dan kepercayaan Ayub kepada Tuhan, maka Ayub tidak pernah sekalipun mengutuki Allah atau melawan Allah, karena Ayub percaya bahwa musibah yang dia alami hanyalah cobaan yang harus dia lewati atau dia tanggung. Sebab Ayub hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengan kepercayaan dan iman Ayub kepada Tuhan membuat Ayub sanggup melewati cobaan dari iblis, sehingga semua milik Ayub dipulihkan oleh Allah sebanyak 2 kali lipat dari yang dimiliki Ayub sebelumnya. Dapat kita baca di dalam Ayub 42 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kisah yang berikutnya adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun terdapat dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Di dalam kitab Perjanjian Baru tercatat bahwa perempuan ini sudah menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya, dan dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga uang ataupun harta bendanya telah habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya atau kondisinya semakin memburuk. Lalu perempuan ini telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ketika Yesus berjalan menuju ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak Yairus, maka perempuan yang sakit pendarahan ini berada di tengah-tengah orang banyak. Lalu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus, sebab katanya, asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saat dijamah jubahnya Yesus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ketika Yesus bertanya, maka tidak ada satupun dari murid-murid Yesus yang mengetahuinya, sebab banyaknya orang yang mengikuti mereka. Namun Yesus tetap memandang sekelilingnya untuk melihat
siapa yang sudah menjamah jubahnya. Saat itu juga perempuan ini menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, sehingga ia menunjukkan dirinya dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus dan memberitahukan semuanya. Di dalam Markus 5 ayat 34 tertulis bahwa Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita dapat melihat bahwa iman kepercayaan dari perempuan inilah yang menyelamatkan hidupnya dari penyakit yang ia derita. Dari dua kisah ini kita dapat belajar bahwa hidup dengan kepercayaan atau iman kepada Tuhan kita dapat menyelamatkan kita dalam segala situasi. Walaupun kita kehilangan segala yang kita miliki dan dijauhi oleh semua orang seperti Ayub, atau kita menderita penyakit yang mustahil untuk disembuhkan sekalipun, atau kita sudah berada di ambang kematian, namun kita harus tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan, karena hanyalah iman kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya,